kan ada soal tantangan yang menarik wisatawan, lebih murah tiket pesawat liburan ke luar negeri daripada ke lokal Indonesia gitu. Ini nih akhirnya lebih banyak orang mau liburan nih keluar aja, karena sesama antar kota kalau tadi Mbak Widi sempat mention mungkin mini armada dan segala macam, karena tiket pesawat semuanya itu lebih mahal. Jadi orang lebih prefer liburan ke luar negeri. Well, iya betul, tapi kita masih surplus, Mbak. Jadi lebih banyak wisatawan dari luar negeri datang daripada dibandingkan dengan wisatawan nasional yang pergi ke luar negeri. Orang Indonesia yang jalan-jalan ke luar negeri tidak sebanyak wisatawan mancanegara yang datang. Jadi kita masih devisanya surplus. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fadhari Ghazali. Jadi di sini aku akan menanggapi sedikit tentang apa yang dibicarakan oleh Menteri Pariwisata, yaitu Ibu Widianti Putri Wirdana dalam liputan eksklusifnya, wawancara eksklusif dengan liputan 6. Jadi di sana Ibu Widianti membahas tentang tarif tiket, yang mana tarif tiket domestik itu dinilai lebih mahal daripada tarif tiket penerbangan internasional. Jadi karena di video tersebut tidak dijelaskan kenapa tarif tiket domestik lebih mahal, di sini saya akan singgung sedikit beberapa alasannya. Yang pertama, di dalam tarif domestik, pemerintah menerapkan namanya tarif batas atas dan bawah. Apa itu tarif batas atas dan bawah? Jadi, pemerintah menerapkan namanya sistem tarif batas atas, yaitu jadi harganya itu sudah ditentukan batas atas sama batas bawah. Nah, apa sih fungsinya? Yang pertama, diterapkan tarif batas atas agar tidak terjadinya perang harga, di mana dalam perang harga ini seperti kita ketahui bisa menyebabkan maskapai lain bangkrut karena dia kalah saing harganya dengan yang lain. Misalnya maskapai A lebih murah, sedangkan maskapai B mahal dan fasilitas ditawarkannya itu sama. Nah, hasil masyarakat atau konsumen lebih memilih ke maskapai A, sehingga maskapai B ini kehilangan konsumennya dan mengalami kerugian serta bangkrut. Nah, disitulah fungsi dari tarif batas bawah. Sedangkan tarif batas atas itu melindungi konsumen seperti kita agar maskapai tidak mematok harga terlalu tinggi. Bayangkan kita dikasih tarif batas bawah, tapi batas atasnya unlimited. Maskapai bisa mengasih harganya sesuka dia. Makanya diterapkan tarif batas seperti ini. Namun yang terjadi nampaknya tarif batas atas itu dinilai terlalu tinggi sehingga maskapai tetap menerapkan harga sesuai aturan. Cuman karena tarif batas atas terlalu tinggi sehingga para konsumen tetap merasa terlalu mahal. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, ada namanya sebab dari ini bahan bakar pesawat. Jadi kalau bahan bakar pesawat itu untuk penerbangan domestik, setiap pengisian aftur itu harga aftur dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% dan 0,25% oleh BPH Migas. Sedangkan penerbangan personal untuk pengisian BBM atau aftur itu tidak dikenakan pajak sama sekali, sehingga tentunya ini akan mempengaruhi harga tiket pesawat domestik, ya. Sehingga kenapa penerbangan datang lebih murah, yaitu karena dia tidak ada, yang pertama tidak ada pajak dalam pengisian afturnya. Oke, jadi saya di sini akan menanggapi tanggapan Ibu Menteri terkait wisatawan lokal yang lebih tertarik mengunjungi destinasi luar negeri dibanding destinasi lokal. Di situ Ibu bilang karena devisanya kita masih surplus, yang mana wisatawan asing yang datang ke dalam negeri itu lebih banyak daripada wisatawan lokal yang berlibur ke luar negeri. Itu memang betul sekali. Tapi menurut saya itu bisa lebih baik lagi jikalau wisatawan lokal ini kita arahkan juga untuk tertarik mengunjungi destinasi lokal. Karena apa? Dilansir dari kompas.com, dalam konferensi pers, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang bahwa 10 juta orang kaya belanja di luar negeri, di mana RI ini kehilangan potensi keuntungan sekitar 324 triliun. Hal ini diungkapkan karena rata-rata
konservatifnya wisatawan itu kalau misalnya belanja di luar negeri bisa sekitar $2.000 AS. Ya kira-kira jika ditotalkan 324 triliun, kata Pak Erlangga pada hari Jumat 17 Januari 2024. Nah, bayangkan jika uang tersebut digunakan untuk mengunjungi destinasi-destinasi lokal, yang mana pastinya mereka juga bakalan check-in di daerah-daerah tersebut, terus juga bakal beli makanan, beli oleh-oleh, belanja dan lain-lainnya segala macam, sehingga pendapatan negara itu bisa naik, ekonomi berputaran di dalam negeri. Jadi seperti itu. Ini juga seperti halnya yang dilakukan oleh Singapura. Jadi Singapura itu mengutamakan pariwisatanya karena pariwisatanya itu menyumbang besar dalam perekonomian negaranya. Mereka juga mendukung pengembangan wisatawannya yang sangat pesat seperti mengadakan acara-acara global, event global seperti konser event, dan juga mengajarkan pengalaman-pengalaman unik seperti museum dan workshop kuliner. Jadi, menurut saya perlu ada lagi evaluasi dari penetapan harga tiket-tiket destinasi lokal. Karena apa? Ya karena destinasi-destinasi lokal ini potensinya sangat besar. Saya sangat yakin bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keindahan alam yang indah dan juga sangat unik, yang apabila dikunjungi itu bisa memikat mata kita. Nah, jikalau mungkin tiket pesawat ini bisa lebih dievaluasi harganya dan juga kebutuhannya, mungkin bisa menarik lebih tinggi lagi wisatawan-wisatawan lokal itu yang berkunjung ke destinasi lokal juga, sehingga tingkat belanja mereka semakin produktif juga di daerah-daerah, meningkatkan APBD daerah, meningkatkan penerimaan pajak, dan juga meningkatkan kesejahteraan UMKM lokal. Nah, jadi seperti itu tanggapan yang saya berikan. Jadi mungkin terima kasih, cukup sekian. Dadah.